boleh memberikan sepatah dua patah kata untuk pembuka dari acara Embryo Talk Series pertama tahun 2024 ini kepada Mbak Dea Fauzia Lestari, SIK MSI di Pers. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam. sore, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama ya dalam ETS bulan Agustus ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu tadi saya ada Ibu Maya, kemudian ada Prof. Mala, tadi saya Bu Wadek ya. Kemudian ada Pak Begin, Mas Gusti ya. Kemudian ada Mas Prakas, teman dari Untirta juga nih ada dari tadi dari Umrah ya. Kemudian tadi yang dari Kalimantan. Nah, ini selamat bergabung dan mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat bergabung di acara Embrio Talk Series ini. Mungkin pertama-tama saya ingin apa namanya memperkenalkan embrio itu apa. Ada beberapa yang mungkin sudah tahu gitu ya, ada yang belum tahu. Jadi embrio ini adalah think tank organization di IPB yang memang fokus untuk mengembangkan riset dan juga kegiatan yang berkaitan dengan marine biodiversity. Nah, ini sudah ada sejak 2013 ya kegiatannya dan embrio itu sendiri di IPB. Nah, namun memang dalam perjalanannya banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan ke arah riset dan juga hal-hal lainnya. Nah, salah satu di antaranya adalah embrio talk series ini. Jadi Embryo Talk Series ini akan dilaksanakan setiap bulan gitu ya. Topiknya berbeda-beda. Nah, ini juga nanti dalam diskusi mungkin akan sangat menarik ya. Kita dapat masukan dari Bapak Ibu, teman-teman. Kira-kira topik apa sih untuk next yang menarik untuk dibahas gitu. Nah, ini juga boleh kita diskusikan karena ini adalah forum sharing yang tidak terlalu kaku gitu ya. Kita santai. Bagaimana mungkin nanti penelitian di teman-teman di Umrah, di Unsia, kemudian bagaimana tadi di Kalimantan atau juga di Lombok gitu ya, terkait dengan Marine Biodiversity Research ini. Nah, harapannya di forum ATS ini atau di kegiatan ATS tadi ya kita bisa bersilaturahmi ya, tadi Prof. Maya tadi bertemu dengan mahasiswa yang sudah jadi staff gitu ya, kemudian juga dengan teman-teman peneliti ataupun mahasiswa lainnya gitu ya, sharing terkait dengan apa namanya isu-isu mengenai marine biodiversity, teknologi, apa namanya bioprospecting dan lain-lainnya gitu. Nah, tadi saya harap kegiatan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi wadah gitu ya untuk bisa saling berkomunikasi dan sharing satu sama lain. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mas Irfan, karena yang akan lebih menarik yaitu tadi, ini sebenarnya Mbak Dede ini kita tagih nih oleh-oleh dari Korea ya. Kemarin berapa lama di Korea gitu ya belajar Betul tentang banget. ya tentang plankton. Jadi ada baiknya gitu oleh-oleh itu di-sharing ke kita karena pengen tahu nih ngapain aja gitu di selama di sana. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada Mas Irfan. Terima kasih Mbak Dea Fauzia Lestari atas penyampaian dan pengenalan dari embrio ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan dari Mbak Dea dan kita akan langsung masuk ke sesi pertama untuk mengefisiensikan waktu ya. Mohon maaf saya akan masuk ke sesi utama kita yaitu mendengarkan eh, apa ya kira-kira cerita atau bahkan ini penyampaian ya dari speaker kita yaitu Kak Dwi Yuni Wulandari SPMSI. Beliau merupakan dosen di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Beliau sebelumnya memang baru saja pulang dari Korea mengikuti beberapa pelatihan ya kira-kira seperti itu Mbak Dede. Jadi banyak sekali kiranya ilmu yang bisa diterapkan di Indonesia dari Korea tersebut, ilmu-ilmu terbarukan yang nantinya bisa kita terap kembangkan juga di IPB University.
Untuk topik kali ini adalah nanoimaging application for plankton biodiversity research. Jadi kepada Kak Dede saya sapa dulu. Halo Kak Dede, apakah sudah berada di Irfan, Zoom? Halo, suaranya jelas? asik. Jelas, jelas. Oke, Kak Dede. Kira-kira nih Kak Dede, kita mau lebih formal, lebih serius-serius santai atau gimana nih Kak Dede pembawaannya? Saya cerita aja. Nggak. Oke, Saya boleh. udah nyiapin sebenarnya beberapa slide. Nanti mungkin sambil saya jelaskan, mungkin ya saya sambil cerita dan sharing-sharing aja sih sebenarnya ini. Saya ini ditodong sama Bu Direktur Embrio nih kemarin tiba-tiba disuruh ngisi apa ETS yang pertama ini. Jadi persiapannya juga ya sebenarnya dimundur-munduran lagi sih. Maksudnya diundur-undur cuman ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang bisa bermanfaat. Tapi mungkin di sini juga banyak expert, banyak dosen-dosen saya gitu. Jadi saya jadi agak aduh ciut gitu. Tapi yang mudah-mudahan bisa Oke, cerita-cerita tentang Kak Dede, saya. harapannya tentu juga pasti akan sangat insightful dari yang akan disampaikan oleh Kak Dede. Mangga Kak Dede, apabila ada yang ingin dipaparkan, bisa di-share screen. Oke, terima kasih Irfan. Mungkin saya sapa dulu di sini. Terima kasih Bu Direktur kesempatannya untuk saya cerita-cerita dan sharing-sharing sedikit pengalaman saya kemarin di Korea. Saya sapa dulu ada Bu Adek, Bu Prof Mala. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan berkunjung ke ETS yang pertama. Ada Bu Maya, Prof Niken juga saya lihat Pak Bang Begin dan teman-teman dosen-dosen yang saya tarik sebenarnya ini teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah terima kasih banyak dari Umrah, dari Untan, Untirta, dan ada Universitas Lubuk Linggau juga Mbak Sri. Terima kasih banyak. Dan yang nggak saya sebutin satu-satu terima kasih. Mungkin saya izin share screen Irfan. Silakan Kak Dede. Ya, oke. Em, Mungkin ini temanya terlalu berat sebenarnya, tapi saya cuman di sini sharing-sharing aja sih apa yang saya apa namanya kerjakan dan saya kerjakan di 4 bulan di Korea. Oke, tema yang diambil, judul yang ditentukan atau yang dipilih saya sama Mbak Dea itu adalah Nanoimaging Application for Plankton Biodiversity Research. Jadi sedikit cerita aja, saya kemarin sempat 4 bulan di Korea itu eh, apa namanya mengikuti kegiatan midterm training. Jadi IPB sama ini sebenarnya proyeknya IPB sama KOIKA. Jadi mereka ada kerjasama. IPB KOIKA itu namanya KOIKA ICAP atau IPB SNU Center for Agriculture and Bioscience. Nah, salah satu programnya itu adalah midterm training. Jadi midterm training ini kayak training selama 4 bulan di Korea. Dan masing-masing training ini biasanya ada temanya. Ini yang saya ikuti itu adalah yang kedua, second midterm training. Yang pertama saya lupa temanya apa, tapi yang kedua ini tentang nanoimaging. Nah, sedikit eh, singkat cerita, saya ikut dan selama di Korea saya melakukan pelatihan di 2 kampus. Yang pertama di SNU dan di KNU, Kimpuk National University. Dan dari tema yang diambil tentang nanoimaging, saya juga saya juga bawa sampel dari Indonesia dan di sana berlatih cara analisis tentang khususnya sih nanoimagingnya dari menggunakan alat SEM atau Scanning Electron Microscope. Tapi saya juga dilatih atau saya diberikan materi tentang alat-alat yang lain seperti TM dan juga AFM. Nanti mungkin saya cerita sedikit tentang TM dan AFM. Nah, kemudian cerita juga yang dari PB itu ada 3 orang, saya nggak hanya sendiri, jadi ada 3 orang dari kehutanan dan juga dari AR Lab, staff dari Advanced Lab Laboratorium. Jadi kami bertiga di sana, kami ini memiliki basic yang berbeda-beda sebenarnya. Yang satu kehutanan, yang satu plant biology yang dari air lab itu. Nah, jadi kami membawa masing-masing sampel dengan jenis sampel yang berbeda-beda sehingga di sana memang nggak fokus tentang plankton aja. Jadi hanya nano imaging tapi dengan berbagai sampel gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya bisa belajar tentang plankton menggunakan alat nano imaging.
Nah, mungkin sedikit cerita juga sebelumnya tentang plankton. Saya awali dengan plankton. Mungkin di sini ada beberapa yang bukan dari perikanan atau yang belum tahu tentang plankton. eh Sebentar. eh Ya, seperti kita tahu, plankton mungkin orang-orang tahunya plankton itu yang ada di kantor kartun SpongeBob ya, jadi musuhnya SpongeBob. Tapi plankton ini memiliki banyak peran banget di ekosistem perairan, khususnya di laut mungkin. Jadi plankton ini sebagai fundamental base of aquatic food web atau basic dari jaring-jaring makanan. Selain itu, plankton juga mendukung dalam kehidupan laut mulai dari ikan-ikan yang kecil sampai mamalia yang besar. Selain itu, plankton juga berkontribusi signifikan terhadap produksi oksigen di dunia. Mungkin orang tahunya produksi oksigen itu banyak diproduksi oleh pohon atau hutan, tapi faktanya 70-80% oksigen itu dihasilkan oleh plankton, khususnya fitoplankton. Eh, Ya, logikanya aja laut dunia ini lebih banyak airnya dibanding daratannya, ya pasti satu tetes air aja pasti mengandung plankton yang melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi make sense kalau plankton itu sebagai penyumbang terbesar oksigen di dunia. Nah, selain itu, plankton juga penting sebagai biodiversity for ecological, keseimbangan ekosistem di ekosistem perairan, dan juga dari plankton juga bisa memastikan ketahanan ekosistem yang ada di perairan. Nah, apa hubungannya nanoimaging dengan plankton research? Eh, kita tahu plankton itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi membutuhkan suatu alat. Biasanya kita menggunakan mikroskop. Mikroskop mungkin bukan terlalu nano imaging tapi lebih ke micro imaging. Jadi yang untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, nano imaging ini lebih luas lagi, atau kita lebih bisa melihat struktur dalam atau komponen yang paling kecil dari suatu hal yang kecil gitu. Jadi nano itu kan lebih kecil daripada mikro ya, kita tahu. Jadi nano imaging itu ya berarti alat untuk melihat atau memvisualisasikan sesuatu yang memang sangat kecil. Nah, dengan plankton research ya kita tahu plankton tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan nano imaging kita bisa melakukan penelitian atau mengidentifikasi dari si plankton itu secara akurat. Jadi salah satu fungsi dari nano imaging teknologi adalah yang pertama untuk memvisualisasi dan menganalisis eh, detail-detail dari plankton yang sangat kecil itu dengan skala yang nano, kemudian juga melihat insight atau melihat morfologi dan fungsi dari si plankton tersebut, dan juga menambah pengertian kita terhadap diversity dari plankton, juga interaksinya dengan aquatic ecosystem. Nah, kemudian ini mungkin sedikit definisi dari nano imaging. Tadi saya juga sudah jelaskan sedikit. Jadi teknik nano imaging itu adalah teknik mikroskopi yang cukup canggih untuk memvisualisasikan dan menganalisis struktur pada skala yang nano. Jadi antara 1 sampai 100 nanometer. Juga kemungkinan untuk memeriksa dari secara khusus atau secara terperinci mengenai morfologi, struktur, dan juga dinamika dari spesimen biologis yang sangat kecil, contohnya plankton ini. Tapi bakteri, virus juga bisa dilakukan eh, pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat nanoimaging. Kemudian keuntungan lain juga memberikan detail dan resolusi yang cukup apa ya, apa kalau dilihat disebut sophisticated ya. Jadi gambar-gambar yang memang menakjubkan buat saya, kayak wow, sekecil ini bisa terlihat dengan sangat jelas detail-detail dan strukturnya. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang proses biological proses juga bisa dilakukan dengan nanoimaging ini. Secara molekuler sampai molekular level juga bisa. Kemudian eh, juga bisa memfasilitasi studi-studi tentang live specimen. Jadi ada beberapa alat yang bisa dilakukan dengan apa namanya, material atau biota yang hidup dengan live specimen. Tapi bukan, ya ada beberapa alat yang bisa menggunakan live specimen. Tapi dengan preserving tertentu, proses proses persiapan tertentu. Kemudian, eh, nah, jadi dengan nano imaging ini
juga kita bisa melihat detail dari morfologi detail dari morfologi suatu spesimen. Jadi pencitraan nano ini juga memungkinkan untuk visualisasi detail mengenai morfologi plankton yang sangat rumit. Ini ada contohnya, sangat rumit dan sangat cantik sebenarnya kalau dilihat, menakjubkan gitu, suatu biota atau makhluk yang sangat kecil tapi memiliki bentuk dan ornamental yang sangat cantik jika dilihat dengan alat-alat nanoimaging ini. Kemudian kita juga bisa memahami struktur dan membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai spesies plankton. Jadi yang selama ini mungkin kita menggunakan hanya pakai mikroskop majemuk itu hanya berupa bentuk atau morfologi sederhana, tapi kita tidak bisa melihat ornamental atau struktur yang sangat rumit yang ada dalam plankton itu untuk kunci identifikasi. Jadi memang untuk identifikasi yang saya eh, ambil atau yang saya petik dari kegiatan kemarin, memang identifikasi plankton itu harus menggunakan SEM atau SEM. Untuk menggunakan mikroskop majemuk biasa itu, menurut saya untuk sampai spesies untuk plankton ini agak sulit karena kita tidak bisa melihat struktur yang menjadi kunci identifikasi. Agak sulit gitu. Mungkin saya sih masih belum pernah atau belum punya pengalaman mengenai identifikasi dengan menggunakan mikroskop majemuk karena selama ini hanya identifikasi sampai genus atau belum sampai spesies. Tapi kemarin saya sempat belajar cara mengidentifikasi plankton benar-benar dari sampai spesies menggunakan SEM ini. Jadi memang sangat jelas detail-detailnya. Kemudian untuk beberapa jenis alat lain seperti TM juga dapat melihat ultrastruktural atau bagian inside dari eh, suatu spesimen. Jadi bagian nukleusnya, membran ataupun DNA-nya bisa terlihat dengan menggunakan alat TM contohnya. Jadi struktur dalamnya, kalau misalnya SIM hanya struktur luar, tapi kalau TIM itu eh, eh, bisa sampai ke intraselulernya. Gitu. Kemudian tadi saya jelaskan juga spesies identifikasi dengan resolusi yang tinggi. Ini contohnya gambar-gambarnya. Jadi dengan gambar yang cukup memiliki resolusi yang tinggi, kita bisa melihat struktur-struktur yang sangat detail dari suatu plankton, sehingga memudahkan kita untuk identifikasi dari kunci-kunci identifikasinya. Seperti saya juga baru tahu kalau misalnya ini contoh seperti contoh di gambar yang tengah ini, saya kira ini jendolan yang seperti tengah ini tuh nggak ada gunanya gitu. Ini apa ya? Cuman bentuk aja kayak gini. Ternyata ini adalah salah satu kunci identifikasi dari salah satu jenis plankton. Saya baru tahu setelah melihat gambar kata ahli yang di sana tentang ahli diatom itu, ini salah satu kunci identifikasi. Oh iya, saya kira itu cuma jendolan biasa atau hanya potongan apa gitu. Tapi kata kata beliau, ini salah satu kunci identifikasi dari film rhizostonia, bentuknya apa-apa. Jadi saya baru mendapat insight baru kalau ternyata tidak mudah untuk melakukan identifikasi plankton. Kemudian, eh, nah ini alat-alat dari nano imaging yang saya pelajari di sana. Saya pelajari khususnya tentang SEM, scanning electron microscope, tapi saya juga eh, di Wandajar ya diperkenalkan dengan TIM atau Transmission Electron Microscope dan juga AFM, Atomic Force Microscope. Nah, bedanya apa? Untuk SEM ini dia tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia lebih ke melihat struktur luar atau eksternal struktur dari suatu spesimen, tekstur juga bisa, dan memiliki three-dimensional image. Jadi bisa menggambarkan image tiga dimensi dari suatu spesimen atau morfologinya. Nah, untuk TIM ini dia bisa sampai internal structure dari suatu sel, bisa melihat nukleus, membran sel, inti sel dan segalanya. Nah, untuk AFM ini dia berbeda dengan STM dan TIM. Dia hanya melihatkan topografi atau apa struktur luar juga sama dengan SCM, tapi bentuknya berupa topografi atau eh,
bagian permukaan atau surface of dari sampelnya. Jadi dia hanya men-scanning permukaan dari suatu sampel sehingga yang diperlihatkan adalah topografi dari suatu sampel. Ini perbedaannya, ini contoh-contoh dari alat-alatnya. Yang atas itu adalah SEM, ini SEM juga, yang bawah yang paling besar ini adalah TIM, transmisi elektron mikroskop, dan yang kecil ini AFM, Atomic Force Microscope. Saya akan jelaskan lagi sebagian perbedaannya. Jadi kalau TIM dan SEM ini sama-sama menggunakan elektron beam yang langsung dikenakan langsung ditembakkan ke sampel. Nah, langsung dikenakan ke sampel, kemudian langsung dilihat, bisa dimonitor. Tapi kalau AFM ini, Atomic Force Microscope, dia menggunakan laser, tapi ada perantaranya berupa cantilever ini, berupa tip. Jadi kayak tip itu seperti ujung jarum pentul yang sangat tipis. Nah, lasernya atau perannya seperti elektron beam ini yang mengenai si cantilever ini, dan si tip ini yang men-scanning si sampel. Jadi tidak langsung dari elektronnya men-scanning sampel, tapi melalui cantilever itu. Itu perbedaan dari ketiga alat tersebut. Ini juga perbedaannya. Perbedaan lainnya yang paling mendasar adalah preparasi sampel tentunya. Jadi untuk TIM dan SIM ini memang preparasinya yang cukup rumit, tergantung dari sampelnya, tergantung dari sampelnya. Tapi kedua alat tersebut membutuhkan preparasi sampel yang cukup panjang dan juga rumit. Tapi kalau untuk AFM, preparasinya tidak terlalu rumit seperti SIM dan TIM. Eh, dan ini contoh-contoh dari visualisasi hasil alat-alatnya dari TIM, ini SIM, dan juga AFM yang sebelah kanan. Kemudian perbedaan lain adalah kondisi dari sampelnya, dari alatnya. Untuk yang SIM dan TIM itu memerlukan vacuum, jadi yang TIM itu high vacuum malah, jadi makanya alatnya besar-besar dan memang membutuhkan vakum, ruang environment yang vakum, sehingga benar-benar tidak ada udara. Tapi kalau yang AFM, dia masih bisa tidak tanpa vakum dan bisa menggunakan sampel, bahkan sampel bentuknya gas dan juga cairan. Jadi jika kita mempunyai sampel air ataupun gas, bisa bisa dianalisis dengan AFM. Tapi untuk yang TM dan SIM itu harus vakum, sehingga memang preparasi sampelnya berbeda dengan AFM. Tuh. Kemudian perbedaan lainnya yang paling signifikan sih itu sampel preparasi dan juga environmentalnya. Kemudian, nah, apa nih challenges dan limitation dari masing-masing dari alat-alat nano imaging ini yang saya bisa rangkumkan. Yang pertama adalah tadi kompleksitas dari preparation sampelnya. Jadi kerumitan dan eh, ke membutuhkan cukup waktu untuk mempersiapkan sampel untuk sebelum dianalisis di alat tersebut gitu. Jadi contohnya waktu itu kemarin saya ada berbeda-beda sampel kan, yang dari Fahutan membawa sampel kayu dan rayap, saya membawa sampel plankton, dan yang dari air lab membawa sampel faba es, eh, fly ash, bottom ash, dan juga microfungi. Jadi berbeda-beda. Jadi saya juga belajar beberapa preparasi sampel dari masing-masing sampel. Emang yang plankton ini yang paling sederhana preparasi sampelnya, jadi hanya disaring dan dikeringkan gitu. Tapi untuk yang lain itu memang sangat rumit. Kemudian proses-proses preparasi sampel nanti mungkin saya jelaskan di belakang yang tentang SCM. Kemudian juga high cost. Eh, Alat-alatnya pasti cukup sangat sangat mahal, sangat-sangat mahal untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, dan memang semakin bagus hasilnya, semakin mahal alatnya. Jadi saya juga di sana menggunakan beberapa brand, mencoba menggunakan beberapa brand karena di beberapa tempat menggunakan beberapa SEM yang berbeda, sehingga saya mencoba, dan pada saat tanya harganya, memang semakin mahal harganya, semakin mudah penggunaannya, dan juga semakin hasilnya semakin bagus gitu.
Kemudian ada mungkin limited accessibility, jadi nggak semuanya ya karena harganya mahal dan memang agak memerlukan sesuatu keahlian khusus untuk melakukan analisis menggunakan alat-alat nanoimaging, memang kita ada akses yang limited. Kemudian tadi sampel preservation-nya ada beberapa sampel yang memang tidak bisa langsung dianalisis untuk SEM karena memang harus melakukan sampel preparation, sehingga mungkin apa yang ingin kita tujuan apa yang kita ingin cari dari sampel tersebut tidak bisa dipenuhi gitu dari eh, dengan alat ini gitu. Kemudian, nah ini beberapa tahapan preparation sampel ini untuk yang SEM. Jadi ini tahapannya kalau yang segini mungkin cukup singkat gitu, tapi sebenarnya dari tiap tahapannya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu. Yang pertama cleaning atau digesting, ini fixation. Fixation ini juga memiliki beberapa tahap, ada pre-fixation, cleaning, dan post-fixation. Jadi dan membutuhkan berhari-hari. Kemudian ada dehydration, dehydration menggunakan alcohol salits beberapa tahapan. Kemudian ada drying. Kemudian setelah drying, oh ya, satu hal yang penting juga dari kedua alat SEM dan TIM itu, sampelnya itu harus memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah harus kering dan juga harus konduktif atau ya konduktif. Jadi sehingga sampelnya itu harus kita coating dengan metal, bisa berupa emas ataupun platinum atau perak. Yang penting metal. Jadi dua hal penting itu adalah drying dan juga konduktif. Konduktif. Jadi setelah kering kita biasanya demounting dan juga di coating menggunakan metal baru bisa dianalisis. Mungkin terlihat singkat tapi jika dilakukan dari tahapan-tahapan itu bisa bisa berhari-hari sampai kita bisa menganalisis dengan SEM. Ini contohnya untuk SEM. Untuk TIM, karena dia bisa menganalisis sampai infrastruktur, juga harus dilakukan pemotongan sel menggunakan seperti mikrotom gitu. Jadi hanya lembaran sel berapa nanometer untuk dilihat di TIM-nya. Sehingga eh, beberapa hal yang saya bisa rangkumkan dari teknologi ini, yang pertama, nanoimaging itu dapat diaplikasikan untuk species identification untuk plankton karena memiliki high resolution, eh, menggambarkan benar-benar detail dari si plankton tersebut untuk membantu kita untuk cara akurat untuk melakukan identifikasi untuk plankton. Kemudian eh, untuk analisis plankton juga untuk ekologi larusnya bisa terlihat atau bisa tergambarkan dari gambar hasil nanoimaging, dan untuk observing dari plankton sebagai environmental monitoring. Dan untuk teknologi advancement-nya tentunya dengan hasil gambar atau eh, hasil dari SEM dan TIM atau AFM juga bisa mendukung publikasi. Kalau nggak salah semakin bagus hasil gambarnya, juga beberapa jurnal yang mempunyai impact faktor tinggi juga lebih bisa apa ya, yang saya tahu dari profesor di sana, kalau kita pakai gambar yang bagus, jurnal-jurnal yang terkenal itu pasti melirik kita dengan gambar-gambar atau hasil-hasil dari image yang baik atau sophisticated image. Kemudian kita juga dari hasil identifikasi kita bisa menemukan mungkin spesies-spesies baru dari plankton ataupun yang belum pernah kita temukan dengan nanoimaging ini, kita bisa mengungkap atau uncovering biodiversity dari kehidupan di ekosistem perairan. Dan juga ekosistem insight untuk lebih kita meningkatkan understand plankton, peran dari plankton itu dengan di aquatic ecosystem dan juga eh, conservation effort. Paling itu aja Irfan yang bisa disampaikan. Mungkin ini sedikit ilmiah dan apa ya mengenai teknologi-teknologinya jadi mungkin agak sedikit rumit. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan tentang apa ya SEM ataupun eh, apapun yang ingin ditanyakan bisa eh, dipertanya dengan santai. Mungkin ini apa bahannya terlalu ilmiah disampaikannya, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat bagi menambah pengetahuan teman-teman semuanya.
tentang nano imaging. Terima kasih Irfan. Terima kasih Kak Dede. Cukup sangat menarik bagi saya juga yang kebetulan memang mempunyai interest ya di bidang ilmu kimia terapan juga. Di sini juga akan ada apa ya karakterisasi dari suatu organisme bisa kita lihat menggunakan tadi yang Kak Dede sampaikan, mikroskop SEM, TEM dan lainnya. Dan ini juga sebelum saya lempar nih ke peserta. Mungkin para peserta akan siap-siap dulu pertanyaannya, kayak gitu kan. Saya juga pengen bertanya nih Kak Dede, karena curious banget kayak gitu kan. Nah, Kak Dede, apabila misalnya kita ngambil sampel plankton tadi di laut ataupun di darat ya, seperti itu di perairan darat maksudnya. Nah, itu tuh ketika kita menggunakan mikroskop yang tadi ya, Kak Dede, SEM, TEM dan lainnya, nah, itu apakah bisa Kak Dede? Karena kan nanti yang akan terlihat mungkin banyak sekali. Atau memang itu hanya spesifik untuk kultur plankton misalnya. Dan kita melihat evolusi plankton, misal apakah ada perubahan dari aspek genetik atau perubahan dari aspek hal yang lainnya. Kayak gitu Kak Dede. Mangga. Oke, ya untuk plankton sendiri kemarin saya juga sempat ngambil sampel kan ya, bawa sampel maksudnya dari Indonesia di sana untuk dianalisis. Jadi kalau untuk plankton itu sendiri tahapan preparasinya, yang pertama kan bentuknya air ya, plankton tuh udah di air dan kalaupun sampel yang diawetkan, misalnya kita mengawetkan dengan lubol ataupun formalin atau alkohol, kita pertamanya tentunya harus membersihkan dulu dari preservasi-preservasi tersebut kayak lubul, alkohol dan formalin ini harus dibersihkan. Jadi ada proses cleaningnya dengan hidrogen peroksida juga H2O2 dengan beberapa tahap. Sebenarnya Iya. saya juga kemarin menemukan beberapa metode untuk membersihkan plankton sebelum ke analisis SEM-nya. Jadi waktu itu tapi saya menggunakan H2O2 dulu untuk Mhm. membersihkan. Kemudian setelah dibersihkan beberapa tahap, udah yakin itu bersih, baru kita masuk ke tahap preparasi selanjutnya, yaitu kalau untuk plankton itu difilter. Difilternya sebenarnya menggunakan kertas saring biasa, kertas saring yang untuk TSS ya, yang apa namanya, size-nya 0,2 mikrometer. Jadi hanya disaring, kemudian eh, yang untuk sampel plankton tidak mengharuskan dehidrasi dan juga apa tadi tahapan lain, jadi hanya disaring dan juga dikeringkan. Dikeringkannya pun tidak berhari-hari tapi butuh 10 menit atau 5 menit, 10 sampai 15 menit hanya dikering angin, kemudian baru di mounting dan juga di coating. Jadi yang penting adalah sampel itu kering, maksudnya kering, benar-benar kering, karena kalau tidak kering, hidrasi itu akan mempengaruhi hasil dari image yang dihasilkan gitu. Jadi benar-benar harus kering. Jadi setelah di mounting, baru kita coating dengan metal, baru bisa dianalisis dengan SEM. Itu sih kalau untuk Pas plankton. saya juga tertarik nih pas dehidrasi tadi kan Kak Dede. Hmm. Berarti apakah itu memang planktonnya itu sudah dipadatkan terlebih dahulu kayak gitu, sudah dense apa namanya jumlahnya sudah diperbanyak terus habis itu di densitasnya diperbanyak kayak gitu atau bagaimana ya Kak Dede? Soalnya kan siapa tahu kalau misalnya memang ternyata kepadatannya tidak banyak kayak gitu pas lagi dikeringkan itu saya masih belum kegambar tuh Kak Dede. Jadi enggak sih, Van. Jadi benar-benar dari sampel biasa pun saya ambil satu tetes untuk dikeringkan, untuk di apa namanya, di filter, di filter beberapa tetes itu udah banyak isinya kan, karena plankton memang kecil-kecil. Tergantung sih sampelnya banyak apa enggak gitu. Tapi bahkan kalau misalnya dari kultur pun eh, hanya diambil satu tetes untuk langsung di filter itu langsung bisa dikeringkan dan juga dimonting gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Dede. Saya kira karya saya sudah cukup untuk dijawab oleh Kak Dede. Saya silakan kepada peserta nih. Mungkin ada yang ingin bertanya pada Kak Dede, dipersilakan. Mungkin saya juga tadi belum menjelaskan ya. Jadi selain untuk imaging, apa namanya, imaging melihat bentuk atau struktur luar, SEM juga bisa digunakan untuk melihat
kandungan suatu bahan dari material yang kita gunakan. Misalnya di plankton itu ada apanya sih atau mengandung apa sih? Yang kita tahu kan di atom itu mengandung silika. Nah, kita juga bisa tahu silikanya berapa persen, karbonnya berapa persen itu. Ada satu alat tambahan dari SEM itu namanya EDS. eh jadi dari itu kita bisa jadi apa namanya? Tekniknya sebenarnya prinsipnya kayak FTIR kan. Jadi kita bisa tahu dalam satu kandungan spesimen atau sampel kita tuh mengandung metal yang ada di apa sih? Yang kimia itu? Ya, gugus fungsi kalau misalnya Iya, di iya, FTIR kan kayak iya, gitu. iya kayak gitu-gitu. Selain itu juga di SEM dan TIM, AFM juga bisa. Ya. Oke, Kak Dede, terima kasih penjelasannya. Di sini ada nih Bu Ai terlebih dahulu, terus habis itu Pak Roni nanti, Pak Roni Nugraha barangkali bisa siap-siap. Saya akan menjawab, membacakan pertanyaan dari Bu Ai terlebih dahulu nih. Kak Dede, apakah di AR Lab IPB bisa analisis SEM, TEM, atau AFM? Iya. Eh, se, se, Sepengetahuan saya di IPB itu pernah punya SEM, kalau nggak salah di FAPET apa di FKH gitu. Tapi keberadaannya sekarang, saya kurang tahu keberadaannya di departemen apa. Tapi yang saya dapat info kalau SEM itu sudah tidak dapat digunakan lagi karena laborannya sudah pensiun apa sudah gimana gitu. Jadi memang tidak ada yang menggunakan itu. Tapi mungkin nggak tahu Bapak Ibu di sini siapa tahu ada yang tahu tentang informasi itu karena memang ya tadi saya bilang kalau alat-alat canggih ini memang perlu apa ya perlu ya teknik skill yang memang khusus gitu. Jadi mungkin memang tidak sembarang orang yang bisa apa melakukan analisis sendiri atau misalnya jadi kalau misalnya laboratorium nggak ada ya udah mungkin alat itu terbengkalai dan tidak ada yang menggunakan gitu. Tapi mungkin saya juga dengar isu, bukan isu, saya deket kabar kalau misalnya IPB ini bakal pengadaan SEM. Jadi AR Lab saat ini belum ada buai, belum ada SEM, TIM dan AFM. Tapi dengar-dengar akan dilakukan pengadaan entah tahun ini ataupun tahun depan ya. Saya mungkin teman saya ada di sini kayak dari AR Lab. Mudah-mudahan segera ada, segera dibeli. Tapi ya nanti kalau ada mungkin kita bisa ini, kita baru bisa Ya, melakukan itu. Tapi saya juga baru tahu, bukan baru tahu, kemarin di AR Lab ada alat baru nih buat nano imaging juga namanya micro XRF micro XRF spektrometer ini juga sama untuk mengetahui kandungan atau unsur apa yang ada di satu bahan atau sampel. Misalnya ikan, katanya ikan seger aja, ikan kecil bisa langsung dimasukkan ke alat ini dan diketahui logam-logamnya apa aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di sini yang apa namanya curious tentang alat XRF micro spektrometer ini bisa berkunjung ke AR Lab gitu. baik, terima kasih Kak Dede. Untuk Bu Ae barangkali sudah dapat dijawab ya tadi dari pertanyaannya. Kita langsung move on ke Pak Roni Nugraha. Mangga, Pak Roni sudah angkat tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nggak bisa buka kamera nih, lagi di bandara. Eh, ya, bye ini menarik juga, bye lagi. Itu bye yang ditanya. Ini menarik juga ya, TM, SEM, dan AFM begitu ya. Saya tertarik dengan yang AFM gitu. Saya Hmm. dulu sering alatnya itu pas lagi di Swedia aja, karena memang riset di sana kan riset biomaterial ya, anti fouling dan yang lainnya. Hmm. Jadi, sering digunakan tuh untuk interaksi interaksi biomolekul gitu. Nah, kemarin yang dilakukan di sana karena saya juga belum pernah coba begitu. Itu kan tipsnya itu kan bisa di coating ya dengan emas ya. Dan apakah nanti bisa kemudian kita tempelkan biomolekul begitu, misalkan protein atau antibody. Bentar, rame ya, bentar. Antibody kemudian kita bisa apa namanya ukur interaksi antibody itu dengan biomolekul begitu. Seperti itu Mbak Dedek gitu kan. Eh, Oke, untuk AFM tidak perlu di coating, Pak. Jadi yang perlu di coating itu TM, SIM dan juga TIM. Tapi kalau untuk yang
AFM itu memang dia nggak perlu high vacuum, jadi makanya bisa dengan jenis sampel apapun, bisa gas, bisa liquid, bisa padatan cairan, semuanya bisa langsung apa namanya dilakukan analisis. Tapi memang kemarin saya hanya untuk belajar AFM itu hanya eh, apa namanya materinya saja, belum sampai prakteknya, tapi yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi tidak perlu di coating, jadi bisa menggunakan sampel apapun liquid karena dia bentuknya juga tadi tidak terlalu besar. Jadi karena memang mirip mikroskop seperti biasa apa bentukannya dari yang merek Park System itu bentukannya seperti mikroskop biasa. Jadi kita hanya menaruh sampel kita di eh, saya lupa nama tempatnya, tapi untuk dimasukkan ke dalam alat AFM-nya itu baru di scanning dengan cantilever-nya gitu. Siap, siap. Berarti bisa langsung diaplikasikan gitu ya. Ya, Eh, betul. tapi mungkin juga kan bisa ditempelin juga kan ya di tipsnya itu ya. Tempelin Ya, memang biomolekul lain. ditempelin di tipsnya ya, tapi tidak perlu di coating aja sih kalau AFM. Tempelin nanti dia bisa scanning gitu ya. Praktek di mana. Iya, Oke. Ya, makasih. Ya memang di ya, IPB nya AFM belum rame ya. iya. Kan biomolekul dan lainnya. AFM itu yang menggunakan yang mereknya Park System itu baru ada di UNAN, Universitas Andalas katanya. Mereka bilang di Indonesia itu baru yang menggunakan itu di Universitas Andalas katanya. Di IPB malah belum. Mungkin ya riset-risetnya ya belum belum sampai ke Iya, sana. iya, Ya, betul. kalau biokim dan lainnya itu bisa buat interaksi biomolekuler gitu ya. Iya, iya Eh, betul. ya, terutama antibody binding atau protein binding gitu ya, karena kan bisa mengukur mengukur apa ya kekuatan ikatannya ya, Mbak Dede ya. Iya, Jadi iya seberapa betul betul bisa terlihat. apa tips itu dari biomolekul itu nanti bisa diukur berapa kekuatan interaksinya begitu. Oke, terima kasih informasinya. Iya, Pak. Mungkin Terima kasih Pak Roni Nugraha atas pertanyaannya. Kita lanjut ke sesi chat di sini. Ada yang bertanya dari Chandrika Eka Larasati. Jika kita ingin mengetahui kepadatan plankton menggunakan SEM, apakah perhitungannya berbeda dengan SRC yang konvensional ya Kak Dede, dan bagaimana cara penghitungan kepadatannya? Gitu. Ya, oke, baik terima kasih Chandrika. Jadi untuk SIM itu memang hanya untuk imaging ya. Jadi untuk identifikasi khususnya, tapi untuk penghitungan eh, bisa nggak ya? Tapi karena kita eh, sangat kecil, pembesarannya kan sangat besar, jadi tidak bisa menghitung satu. Ya, maksudnya untuk menghitung kepadatan kan kita harus menghitung jenis apa dan jumlahnya berapa ya. Kalau untuk menghitung saja eh, cukup pakai SRC atau enggak objek glass aja gitu. Tapi untuk SEM ini memang khusus spesifik untuk imaging atau identifikasi gitu. Untuk menghitung saya mungkin nggak bisa, tapi tidak merekomendasikan, dan mungkin luasannya pun agak sulit ditentukan ya karena kita pakai perbesaran tertentu gitu dan sangat apa ya jadi banyak jadi besar gitu sebenarnya luasannya karena memang sangat eh, itu kan perbesarannya sangat besar gitu. Gitu sih Chandrika. Jadi kalau untuk menghitung kepadatan ya pakai SRC aja sudah sangat itu. Kak Oke, Dede, ini ini Mbak Dea. Mbak Chandrika juga peneliti plankton nih dari UNRA Oh, nih, Undram. oh, iya iya iya. dari Lombok ya, Oh, iya. Mataram, Salam Mataram. kenal, Mbak. Oke, Mbak Chandrika juga nanya lagi nih, Mbak eh Kak Dede pernah melakukan koleksi sampling nggak? Jika pernah, boleh sharing dong, katanya. Ya, koleksi sampling tuh apa ya? Maksudnya ngambil sampel aja atau Koleksi sampel mungkin maksudnya. oh koleksi koleksi yang di apa namanya di apa sih Bu kalau permanent slide gitu ya? Kalau Full permanent mount, slide full mount. ya full mount permanent slide kita di praktikum sekarang pernah melakukan dan tapi mungkin yang sekarang nggak dilakukan ya Bu. Misalnya di praktikum nggak ada, cuman untuk permanent slide bisa bisa maksudnya pernah melakukan. Jadi kita isolasi dari satu sampel plankton yang cukup padat. eh,
diambil satu, kemudian dipadatkan dengan mounting cell. Sepertinya Kak Dede freezing ya. Mounting Oke. kemudian jadi satu slide itu kita mempunyai satu sampel plankton. Ya, satu sampel plankton. Tapi nggak dikoleksi karena itu hanya di praktikum dan mahasiswa yang mengerjakan dan kita tidak mengoleksi itu ya Bu satu-satu karena memang belum apa ya. Pengennya sih punya ya koleksi dari jenis-jenis plankton gitu. Satu batch gitu tentang plankton identifikasi, maksudnya satu slide satu plankton gitu namanya apa gitu dan agar mudah dipelajari selanjutnya oleh mahasiswa gitu. Tapi kami belum melakukan itu, tapi pernah melakukan untuk praktikum saja Mbak Chandrika gitu. Maaf, Mas Irfan boleh nambah dikit? Oh iya, Mangga, silakan Bu. silakan Ibu. Tips, maaf. Maaf, saya nggak pakai kamera ya. Jadi Mbak Chandrika, beberapa waktu yang lalu ini ada dosen dari Gorontalo bahkan 2 kali melakukan training di lab kami untuk belajar mengenai hole mounting. Gitu. Jadi belajar melakukan mulai dari eh, isolasi, Validasi, kemudian belajar mengenai training. itu penyiapan preparat permanen. Monggo silakan kalau mau belajar sama Kak Dedek di sini. Kita cuci-cuci dulu. Oke. Terima kasih Prof. Niken atas tambahannya juga. Sepertinya karena waktu kita terbatas, saya kasih kesempatan terakhir ya. Ini karena sudah mau di sesi terakhir. Terakhir ini ada Mas Gusti Latov. Silakan Mas Gusti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, saya Gusti dari BDP ya. Izin bertanya Mbak Dede terkait dengan penggunaan tadi tools tadi untuk kita di lingkup aquaculture seperti itu ya. Jadi ada kajian terkait dengan eh, apa jenis-jenis alga, blue green alga dan segala macamnya itu yang dimana memberikan efek toksik gitu ya ke kegiatan salah satunya adalah budidaya udang seperti itu. Nah, kira-kira apakah kita bisa mengidentifikasikan nih dari tools ini terkait dengan jenis-jenis yang memang dia harmful di lingkungan budidaya, ataukah dia yang masih jenis-jenis yang tidak seperti itu? Dan apakah misalkan salah satu jenis alga atau plankton dan segala macamnya itu eh, apa satu jenis itu apakah selalu menghasilkan toksik apa menyebabkan toksik eh, seperti itu ataukah eh, apa ya tidak semuanya seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gusti. Tentu sangat bisa untuk identifikasinya aja ya Mbak, Mas. Jadi tapi kita nggak bisa misalnya langsung menentukan, wah jenis ini berbahaya. Tapi untuk sampai lingkup identifikasinya sangat bisa. Tapi untuk keterangan atau informasi mengenai jenis itu harmful atau enggak, itu kita harus mencari lagi jenis itu harmful apa enggak gitu. Tapi kalau untuk identifikasi itu sangat bisa. Bakteri alga, mikroalga semuanya bisa untuk sampai identifikasi. Terima kasih. Oh ya, berarti untuk informasi apakah sudah ya saya kebetulan tidak mengikuti terkait dengan alga, plankton dan segala macamnya ya. Cuma apakah informasi mengenai apa identifikasi tersebut ketika kita sudah mengetahuinya, oh ini jenis ini gitu, ini jenis ini, apakah kita sudah bisa mentrace bahwa jenis itu misalkan apa menyebabkan toksik ini atau menghasilkan efek ini pada misalkan pada manusia, pada hewan akuatik, udang dan segala macamnya, ataukah eh, informasinya masih sulit seperti itu? Kira-kira bagaimana, Mbak? Kalau kita udah tahu jenis yang kita temukan, misalnya di ikan tertentu, kita cari informasi jenis itu. Jika ada penelitian-penelitian sebelumnya, ya pasti langsung terinformasikan kalau itu jenis yang berbahaya atau tidak. Gitu. Oke, berarti Tergantung jenis tersebut, maksudnya banyaknya penelitian yang ya, mengenai hal tersebut. Gitu. baik. Baik, terima kasih, Mbak Dede. Oke, sama-sama Mas Gusti. Oke, kita beri kesempatan nih katanya, adakah dari univ lain yang ingin bertanya lagi? Silahkan, apabila memang ada. Karena ternyata Mbak Dea masih memberi kesempatan katanya, walaupun sekarang 17, ya 17.26. Iya, Mas Irfan boleh sharing-sharing mungkin dari penelitian plankton di tempat atau di universitas masing-masing juga sangat menarik tuh kan.
Kira-kira Iya, kayak di mana ap- yang di mana yang di Kalimantan, tadi kan ada yang mhm. dari Sumatera gitu kan. Iya, mungkin saya juga cerita kemarin saya bawa sampelnya juga dari berbagai teman, dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Kebetulan teman saya juga banyak yang eh, hadir di sini. Saya juga kemarin bawa sampel yang dari Kalimantan, dari Mbak Yunita di Untan, terus dari ada Pak Apri dari Umrah. Eh, dari Papua juga saya minta minta ambilkan sampel terus kirim ke saya dan saya bawa ke sana dan saya analisis di sana. Saya juga belum sharing ke mereka hasilnya seperti apa. Cuman karena memang ternyata mungkin samplingnya juga sangat sedikit kelimpahan dan kepadatan planktonnya jadi tidak banyak plankton yang bisa terimage di STM karena ternyata kepadatan juga pengaruh untuk melakukan analisis gitu. Kalau ternyata sampelnya yang memang kurang padat ya nanti saat analisis juga kita harus mencari-cari apa namanya biota tujuan kita untuk di foto gitu. Begitu. Oke, itu cerita dari Kak Dede. Nah, kira-kira masih ada nggak nih yang ingin menceritakan bagaimana perjalanan dari tiap universitas nih? Apakah memang, oh, dari universitas kami ingin bercerita terkait dengan riset plankton dengan metode terbaru, misalnya, apakah ada? Mbak Dede, saya sih mau nanya di luar Apa? eh, itunya ya, di luar nano imaging ya. Tadi kan by the way bawa sampel tuh dari Mm-mm. karena dari Indonesia ke Korea. Mm-mm. Gimana tuh ininya Apa? caranya biar dapet eh, Izin. safe gitu Izin. ya, safe Oh, dari karena dari kita oh, sampai ke sana gitu. eh, karena ini bentuknya cair, bukan cairan sih. Maksudnya kan plankton itu dalam air ya. Jadi saya apa namanya dan juga jenis-jenisnya itu yang tidak memerlukan izin khusus yang apa legal khusus gitu, surat-surat dan jadi saya surat penelitian aja dari sini dan pas di bandara pun tidak terindikasi misalnya ini bawa apa gitu karena memang dalam dalam botol-botol kecil dan bentuknya juga air kan airnya nggak lebih dari 100 mili jadi memang lolos-lolos aja sih di bandara alhamdulillahnya ya. Tapi yang memang yang bawa kayu rayap itu memang ada lisensi apa surat khusus ya dari LIPI dari apa kalau membawa jenis tertentu gitu. Tapi kalau untuk plankton karena kita juga belum tahu isinya apa dan bentuknya hanya cairan jadi alhamdulillahnya sih lolos ya. Begitu. Tricky ya. Tricky. Tergantung sih bawa apanya gitu. Oke, terima kasih Kak Dea pertanyaannya. Gimana Kak Dea, apakah sudah kita cukupkan untuk sesi sore ini? Sepertinya memang tadi belum ada yang raise hand sampai sekarang juga dan di kolom chat juga belum ada pertanyaan. Kalau misalnya memang kita cukupkan, barangkali kita nanti bisa masuk ke sesi foto bersama nih. Di akhir sebelum kita tutup. Ya boleh, jangan lupa itu yang penting. Oke Kak Dede, barangkali untuk sesi penutupan, silakan Kak Dede, ada yang ingin disampaikan sebagai kata-kata pengantar penutup, silakan. Aduh, apa ya? Nggak, cuman terima kasih banyak kesempatannya buat Bu Direktur dan Embrio untuk sharing-sharing sore kali ini. Nggak banyak yang bisa di-sharing karena memang untuk mempelajari itu memang nggak cukup 4 bulan di sana tuh memang nggak cukup untuk mempelajari satu hal baru juga maksudnya alat baru tuh saya juga kalau misalnya disuruh lagi untuk analisis nggak tahu saya mungkin ingat-ingat enggak gitu karena memang saya juga nanya sama orang di sana yang bisa expert banget di SEM ini belajarnya berapa tahun 5 sampai 7 tahun gitu jadi yang benar-benar ngulik terus dan apa megang terus alat itu baru bisa bisa dibilang expert di bidang SEM atau TIM gitu. Jadi kalau 4 bulan hanya 4 bulan bahkan hanya 2 bulan yang fokus di SEM aja belum banyak sebenarnya masih yang coveringnya aja masih luar-luarnya doang. Tapi terima kasih udah memberikan kesempatan untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang interest dengan dunia nano imagingan atau perplanktonan. Mari kita sama-sama
banyak-banyak tentang riset tentang plankton bekerja sama atau apa namanya kolaborasi untuk riset-riset plankton di Indonesia kan belum banyak juga ya yang sampai apa namanya spesies identifikasi sampai spesies itu sangat sulit. Mari kita bersama-sama mengembangkan riset plankton di Ilmuwan ini ya Indonesia. Kak Dede. Iya, Oke, betul. By the way, baik terima kasih Kak tadi Dede. Mas Irfan mau nanya nih, mungkin ada Prof Niken, ada Prof Maya, dan Mbak Dede gitu. Kira-kira di Indonesia ada nggak sih yang apa namanya bukan ikatan ya, grup researcher plankton gitu? Kalau plankton sih belum ada ya Bu. Kalau nggak salah yang ada tuh yang pikologi itu kalau nggak salah ya. Iya, yang ada tuh ilmu ilmu alge Mbak Dea, untuk plankton Oh belum iya, ada kali ini. menarik tuh Bu. Barangkali Iya, habis ini kita ini mari ya kita inisiasi bikin ya. Nah kan, asosiasi Inisiasi. Prof Niken sama Prof Maya nih bisa jadi ini ya, bisa jadi apa ya namanya? trendsetter, inisiator, pelopor. Bukan, jadi ini lah, karena paling expert gitu ya, jadi apa ya ngajarin newbie gitu kan. Menarik nih Bu untuk apa Ah, namanya nanti, di ini nih Bu dicetuskan gitu ya. nanti kami ini saja lah yang sudah senior ini jadi pembina saja. Yang muda-muda nanti yang bergerak nanti. Nah, betul Bu, pembina saya nyari-nyari kata itu apa Ah, gitu ya dari pembina. tadi. Ada ada Biasa pembina, Bu, ada penggalang, ada siaga nih ya. kalau udah sore weekend gitu ya, jadi agak loading gitu. Nah, menarik nih Kak Dede, Mas Irfan ya, tadi ya komunitas Iya, plankton gitu ya. Tadi kan ada tuh kalau pikologi khusus alga ya Bu ya. Ya sebetulnya plankton masuk juga waktu itu, tapi eh, perkembangannya seperti apa kami tidak ini ya, karena rasanya ya hilang timbul gitu ya psikologi itu. Nah, ini kan tadi ada Mas Green nih di Kalimantan gitu ya, basisnya nanti plankton Kalimantan gitu. Terus ada yang dari Sumatera, ada kan dari tadi Bangka Mas Belitung ya, Mbak Apri, Dede ya. Dari Hmm. Kepri gitu ya, terus ada dari Unram gitu. Gitu. Jadi ini ada Mas Prakas juga nih dari Untirta kan. Jadi nanti jadi bergabung gitu planktoners. plankton. Planktoners. Kita punya komunitas dulu Intipers, Mbak Dea. Oh, intipers. Yang suka ngintip ya, Bu ya. Suka ngintip. oke. Terima kasih Kak Dea dan juga Prof. Niken. Semoga barangkali ke depannya juga bisa menjadi inisiator ya bagi IPB Yes, University dan juga beberapa peneliti plankton lainnya. Kita bisa bersama-sama mengembangkan keilmuan, mengkaji dari planktonologi ini. Oke, sebelum saya tutup, kiranya saya izinkan untuk ke para peserta mengaktifkan kameranya. Ya, kita akan sesi foto dokumentasi terlebih dahulu sebelum penutupan. Dan mungkin jangan lupa tadi ada absensi ya, karena Ya, ada kegiatan. absen, jangan lupa diisi ya, Bapak dan Ibu. Oke, sudah siap semua? Apabila memang sudah siap, saya akan hitung mundur. Ada yang siap untuk mengklik tombol print screen? Operator, sudah siap operator? Oke, dari saya ya. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekarang Kade, apakah kita boleh menggunakan simbol FPIC atau bagaimana? Atau ada embrio? Plankton gimana tuh Plankton plankton? gimana plankton? Gak kelihatan bang. Oke, kiranya Cukup. sudah cukup ya Mbak Dea. Bisa saya tutup untuk pada sesi sore ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga oleh Direktur Embrio kepada KDD juga. Terima kasih sudah memberikan pemaparan.